Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian, kelas Indralaya maupun kelas Palembang. Pagi hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok ya. Kelompok pertama kelas Indralaya itu terdiri dari Novita Yansyah, Mariani, dan Tiara Valentina. Apakah sudah hadir semua di Zoom? Sudah, Bu. Sudah, oke. Untuk anggota kelompok 1 kelas Palembang, Muhammad Kurniawan, Nova Luxi Angelic. Apakah sudah hadir di Zoom? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, sudah hadir ya. Peserta yang sudah masuk di Zoom totalnya adalah 45 ya. Sistemnya masih seperti diskusi yang sudah-sudah. Presentasi kelompoknya dulu, kelompok 1 kelas Palembang dan kelompok 1 kelas Indralaya. Kemudian nanti silakan untuk membuka sesi tanya jawab ya. Satu sesi terdiri dari 3 pertanyaan. Nanti dicatat, yang ingin menambahkan silakan mengaktifkan mikrofonnya. Tolong ya kamera videonya itu dibuka karena kita sedang kuliah. Nanti kalau terkendala sinyal masuk lagi seperti itu ya. Oke, bisa kita mulai untuk diskusi pada pagi hari ini. Bisa, Bu. Silakan, siapa yang mau menjadi moderator? Boleh kelas Indralaya atau kelas Palembang? Mariani, Bu. Mariani ya. Silakan Mariani dan kawan-kawan. Baik, Bu. Baiklah teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah puji syukur kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini kita bisa berkumpul di dalam Zoom. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 kelas Indralaya dan Palembang akan memaparkan materi kami. Mungkin di sini kami bisa memperkenalkan diri dari kelas Indralaya, berjumlah 3 orang. Yang pertama ada Novita Yansyah, yang kedua ada Mariani, saya sendiri, dan yang ketiga ada Tiara Valentina. Baiklah, di sini saya selaku moderator, kemudian ada Novita dan Tiara sebagai penyaji. Baiklah teman-teman, mungkin kalian sudah menunggu, di sini kami akan langsung saja memaparkan materi kami. Mungkin Saudara Tiara bisa share screen. Baik. Baiklah teman-teman, Sudah, Tiar. Sekalian kita menunggu kami menjelaskan materi, diharapkan teman-teman bisa menyimak dan semoga nantinya bisa nyambung atau paham dengan apa yang kami jelaskan. Nantinya ada pertama kami akan menjelaskan, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Diharapkan untuk teman-teman fokus dan menyimak materi yang kami berikan. Baiklah, mungkin bisa next, Saudari Tiara. Baiklah teman-teman, mungkin di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu, baru nanti akan dilanjut kedua teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama pengertian silabus dan kata SP. Di sini teman-teman semua bisa melihat, sudah kami tampilkan. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, di situ ada silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Nah, teman-teman di sini silabus itu juga merupakan jabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok. Nah,
Selanjutnya di sini kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian BSNP atau dalam Dipdinas 2008. Nah, di sini itu ada menurut Dipdinas penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Sedangkan KTSP itu merupakan kurikulum, merupakan sejumlah materi pembelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus diampu oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu. Nah, selanjutnya kurikulum itu juga adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini juga kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum yang operasionalnya pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan. Nah, di sini selanjutnya ada manfaat dan fungsi silabus. Di sini perlu kita ketahui apa sih manfaat silabus. Nah, manfaat silabus yang pertama sebagai pengatur kegiatan pembelajaran dan mengembangkan sistem penilaian. Jadi kita harus mengetahui yaitu sistem penilaian. Yang kedua, sumber utama dalam menyusun rencana pembelajaran berkaitan dengan standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Di sini adalah sumber utamanya. Yang ketiga, sebagai pedoman. Nah, yang ketiga ini sebagai pedoman untuk mencapai pengolahan kegiatan pembelajaran lebih lanjut, yaitu penyusunan RPP, pengolahan kegiatan pembelajaran, menyediakan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Yang keempat, sebagai ukuran dalam melakukan penelitian keberhasilan atau tingkat keberhasilan. Jadi di sini itu yang keempat, dari manfaat silabus itu sebagai ukuran dan melakukan penelitian sebagai bagaimana tingkat keberhasilan. Yang terakhir yaitu dokumen tertulis. Nah, dokumen tertulis ini dari salah satu dari manfaat silabus. Tujuannya sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Jadi di sini tuh dari manfaat silabus ini memiliki dokumen tertulis, maksudnya itu data-data dari suatu pembelajaran nantinya. Nah, di sini itu selanjutnya ada fungsi silabus. Yang pertama, memberikan informasi. Jadi fungsi dari silabus yang pertama memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian secara sistematis dan memprediksi proses pembelajaran sehingga memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi di sini itu yang pertama memberikan informasi. Yang kedua, guru dapat melihat. Nah, jadi yang kedua ini fungsi silabus, guru dapat melihat, mengamati dan memprediksi proses pembelajaran. Jadi guru sini bisa melihat sebagaimana dari proses pembelajaran siswa nantinya. Yang ketiga yaitu suatu pedoman. Jadi di sini itu suatu pedoman atau petunjuk kita nantinya adalah mengembangkan pembelajaran tersebut sehingga menjadi dasar pembentukan rencana pengolahan pembelajaran. Jadi nantinya itu di sini memiliki pedoman, kemudian di sini atau rencana pengolahan dari pembelajaran tersebut. Yang keempat di sini sebagai sumber pokok. Jadi salah satu fungsi silabus ini sebagai sumber pokok dalam usaha penyusunan rencana pembelajaran sehingga nantinya rencana pembelajaran ini dapat tersusun sesuai prosedur. Jadi nanti fungsi silabus ini terarah, dia memiliki prosedur yang tersusun atau terarah nantinya. Nah, yang terakhir yaitu alat akuntansi kurikulum secara operasional pada suatu tingkat pendidikan tertentu. Jadi di sini itu alat akuntansi kurikulum secara operasional pada suatu tingkat pendidikan tertentu. Nantinya sehingga dapat memudahkan guru dalam melakukan tugas pembelajaran. Baiklah teman-teman, mungkin itu manfaat dan fungsi dari silabus. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Novita Yansa yaitu tujuan KTSP. Kepada Saudari Novita Yansa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama yaitu ada tujuan KTSP. Menurut Mulyasa pada 2007 halaman 65, secara umum tujuan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khususnya, tujuan diterapkan KTSP adalah
untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang nomor 2 yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Dilanjut moderator ya. Silakan dilanjut Saudari Novita, komponen silabus dan KTSP. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada komponen dari silabus. Di sini terdapat 8 komponen dari silabus, diantaranya standar kompetensi, yaitu merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan atau SKL. Yang kedua yaitu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga ada materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok di sini adalah pokok-pokok yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lanjut ada indikator. Indikator di sini merupakan penilaian pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada juga yaitu penilaian. Pada pembelajaran, penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap pembelajaran. Ada alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keleluasaan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang terakhir yaitu ada sumber belajar. Sumber belajar di sini adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Terima kasih moderator. Itu saja. Oh iya, lanjut ada komponen KTSP. Maaf. Dalam komponen KTSP itu terdapat 6 komponen dalam KTSP. Yang pertama yaitu visi dan misi satuan pendidikan. Visi dan misi satuan pendidikan ya ini dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. Yang kedua ada tujuan KTSP. Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harap mampu menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan di sini adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran, yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP mencakup mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Selanjutnya yaitu ada silabus. Silabus yaitu rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompeten, dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. Yang terakhir ada RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Itu saja moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Saudari Novita Yansa. Selanjutnya teman-teman di sini akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Saudari Tiara Valentina. Kepada Tiara Valentina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya jelas? Jelas. Baik teman-teman, ini contoh format silabus yaitu ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, selanjutnya standar kompetensi, selanjutnya alokasi waktu. Itu ada di
ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan silabus. Tahap pengembangan silabus menurut Depdiknas 2006 dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama perencanaan. Tim yang ditugaskan untuk menyusun silabus terlebih dahulu perlu mengumpulkan informasi dan mempersiapkan kepustakaan atau referensi yang sesuai untuk mengembangkan silabus. Selanjutnya ada pelaksanaan. Dalam melaksanakan penyusunan silabus, perlu memahami semua perangkat yang berhubungan dengan penyusunan silabus, seperti standar isi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang bersangkutan, dan standar kompetensi lulusan serta kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada perbaikan. Di perbaikan yaitu mengkaji dapat terdiri atas para spesialis kurikulum, ahli mata pelajaran, ahli didaktik dan metodik, ahli penilaian, psikolog, guru atau instruktur, kepala sekolah, pengawas, staf profesional, dinas pendidikan, perwakilan orang tua atau siswa, dan siswa itu sendiri. Selanjutnya ada pemantapan, yaitu masukan dari pengkajian ulang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki buram awal. Selanjutnya yaitu penilaian silabus. Penilaian pelaksanaan silabus perlu dilakukan secara berkala dengan menggunakan model-model penilaian kurikulum. Baik, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan penyusunan KTSP. Analisis konteks, yaitu mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP. Yang kedua, menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik, sarana prasarana, biaya, dan program-program. Yang ketiga yaitu menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Contohnya komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri, dan dunia kerja. Sumber daya alam dan sosial budaya. Selanjutnya yaitu mekanisme penyusunan. Yang pertama, tim penyusun. Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua perangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah dan narasumber, serta pihak yang lain terkait. Di supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidik tingkat kabupaten atau kota untuk SD dan SMP, dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTS, MA, dan MAK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah dan narasumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru, konselor sebagai kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah dan narasumber serta pihak yang lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Yang kedua yaitu kegiatan penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah atau madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan lokakarya sekolah atau madrasah atau kelompok sekolah atau madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Novita Yansa dan Saudari Tiara Valentina. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja paparan materi dari kami kelompok 1.